Oke, selamat malam teman-teman. Ya, kita kembali lagi di recording lagi. Ini masih di rutin learning nomor 4, teman-teman ya. Tadi kita selesai ngebahas market dump tentang saham Indo dan kita ngebahas tentang kripto. Satu lagi, hari ini kita menambahkan ide sesuatu dari TTB Premium ya, teman-teman ya. Jadi gue buka Nah, jadi hari ini gue mulai apa namanya teman-teman ya? Mulai memberikan ide lagi teman-teman ya. Jadi kan kita ada rutin learning ya, teman-teman ya, which is rutin learning ini kan kita 1 minggu sekali. Nah, kita kan nanti ada tema-tema yang kita mau bahas, mungkin ada satu 2 spesifik, entah itu saham, entah itu kripto yang akan kita bahas ya. Nah, namun dalam hal ini teman-teman, gua tambahkan satu chart only namanya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di live screen kalian, ini ada chart only, TA di sini ya. Nah, apa sih yang mau sampaikan di sini bahwa gua bikin ya teman-teman ya, gue bikin di sini silakan teman-teman yang mau latihan secara chart ya, secara chart entah itu kalian mau bikin setup, entah itu kalian cuma mau bikin bias aja. Misalnya kalian misalnya ngelihat gitu. Misal katakan kalian lihat Solana Ethereum gitu kan ataupun kalian ngelihat Bitcoin. Oh, ini Solana Ethereum kalau dari bentuk-bentuknya akan turun nih kok karena alasannya begini begini begitu. Kalian mau kasih bias ke teman-teman semua, mau kasih bias ke gua dan juga mungkin kalian mau latihan, kalian mau bertanya gitu kan. Kalian mau di-review setiap live. Salahnya di bagian mana? Salahnya di bagian mana, benarnya di bagian mana, mana yang gue suka, mana yang gue kurang gitu ya. Karena kan salah satunya gue mengakui gitu ya, gue mengakui atau menganggap diri gue tuh adalah chartis seperti yang teman-teman tahu ya. Jadi gue selalu menganggap bahwa gue tuh orang yang TA banget teman-teman ya, yang 80% itu TA karena gue bisa menceritakan menceritakan apa sih yang terjadi pada price action dan kita translate ke bahasa yang lebih mudah, ya. Nah, maka dari, ke depannya rutin learning akan kita bikin segmen seperti ini, yaitu adalah chat only dan kita akan upload ini ke YouTube, ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat teman-teman semua, ya. Jadi ini mungkin ya buat teman-teman yang ngikutin TTB Premium dari lama, mungkin teman-teman juga banyak belajar dari aku gitu ya, Vincent pribadi dari TTB, mungkin teman-teman pernah ngikutin kelas-kelas seperti BBV, ngikutin kelas-kelas seperti CTC gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang mau nge-review ulang, mau nyoba-nyoba silakan di-share di bagian chat only dan TA ya. Mungkin satu teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain dan juga mungkin siapa namanya? Apa namanya? Teman-teman sorry sorry. Saya jadi lupa ya. Teman-teman juga bisa dibantu secara reviewnya gitu ya. Oke, so kita akan langsung mulai aja teman-teman. Sebentar saya akan matikan dulu untuk kamera saya ya. Kita akan fokus ke chat only supaya teman-teman langsung kebayang apa sih yang mau gue bahas ya. Jadi saya lihat di sini salah satunya ada Bro Noel ya. Bro Noel itu men-share outlook saham CDIA. Nice buy under 2000 tertahan di IMA 34, which is saya tahu IMA 34 di atas DRT 75, stokastik di bawah, Propsum, BK, JP Morgan, average buy di 2112. Oke, coba saya lihat ya. Ini kalau kita lihat di sini IMA 34 di sini ya. Ini 0,75 1800-an ya CDI. 1900-an ya. Oke, dia targeting 1,618. Kalau saya lihat ini kurang lebih sudah mulai oke ya. Sebenarnya kita lihat dia tarik support resisten di sini oke. Ini mungkin kalau kita tambahkan ini sebenarnya ada trend line juga nih teman-teman. Ya, ini ada trend line, ini ada trend line. Dan sebenarnya kalau kita ngomong ini 0,75 ini masih kurang ideal. Kenapa? Kalau kita ngomong 0,75 dia makin ke bawah makin bagus sebetulnya. Ya, ini makin bagus gitu. Nah, ini tuh masih tanggung. Ini sebenarnya masih hitungan 0,5 0,75. Jadi masih tanggung. Sebenarnya 0,75 ke bawah aja. Kita anggap itu sebagai 0,75. Itu kalau saya ya. Kalau saya pribadi, teman-teman. Nah, ini penarikan udah bener ya 1618. Ini mungkin dia tariknya dari sini, dari atas swing yang ini dia tarik ke bawah sini. Makanya nanti dapat 1,618. Nah, coba kita lihat sedikit untuk CDIA ya. Mungkin review, saya coba mereview kalau kurang lebih saya gambarnya seperti apa gitu. Saya coba gambar ya. Kita coba chart on di TA. Jadi misal katakan ini bukan maksudnya mengkoreksi ya. Sorry, bukan maksudnya menyalahkan analisa daripada Bro Noel ya, tapi gua hanya menambahkan aja second opinionnya. Oke, nah maksud saya yang tadi saya ngomong adalah untuk trendline adalah kita bisa tarik sebenarnya trendline itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kemarin kita tarik ini lebih ideal lagi gitu. Coba kalau kita lihat nih udah mulai hati-hati ya, teman-teman ya. Ini udah mulai patah tren ya. Ini udah mulai patah tren. Nah, sebenarnya kalau menurut saya penarikan di arti dari sini ini kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Walaupun secara Fibonacci boleh, tapi ini bukan di arti, teman-teman. Ini bukan di arti. Kenapa? Kenapa? Karena di arti itu perlu.
2 liquidity. Ya, dia perlu 2 liquidity. Ya, nah, saya jelaskan apa sih maksudnya DRT itu perlu 2 liquidity sedikit. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau dia mau berbentuk DRT, harusnya dia itu harus nge-swipe yang bawah ini. Dia harus nge-swipe yang bawah ini. Atau bahkan dia harus nge-swipe yang bawah ini. Ya, jadi dia harus nge-swipe kedua itu tersebut, baru dia nge-swipe yang lebih besarnya. Gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya di arti levelnya ini cuman ngambil atasnya doang. Kalau kita tariknya dari sini. Nah, jadi jawabannya ini kemungkinan besar adalah di arti yang kurang tepat. Ya, nah, di arti yang tepat itu adalah di arti yang sorry yang saya harusnya yang dari liquidity yang terambil di bawah sini. Ini satu liquidity, baru dia ngambil liquidity selanjutnya yang mungkin salah satunya adalah di sini. Ya. Nah, kalau kita tarik, dia pasti pertama tariknya akan kayak gini, teman-teman. Nah, ini sebenarnya awal-awalnya dia mantul di 0,25. Baru dia naik, 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 naik. Nah, ini sebenarnya terus tarik, teman-teman. Terus tarik. Karena dia belum ganti di arti levelnya. Dia belum ngelewatin, belum bikin liquidity-liquidity yang baru. Nah, maka sebenarnya di arti yang benar itu harus kamu tariknya dari bawah ya untuk Bro Noel ya. Ini kalau teman-teman yang mungkin belajar di arti dari TTB Masterclass. Sekarang gue pernah bikin masterclassnya. Jadi sebenarnya kalau saya ngomong harusnya yang menarik justru adalah support resistance yang ada di sekitaran sini, teman-teman. Ya. Jadi bukan yang di atasnya, bukan yang kecil di atas 1900. Jadi adalah di sini. Jadi sebenarnya ini satu kali merah lagi harusnya udah boleh mulai buy. Ya, jadi menurut saya untuk CDIA seperti itu ya. Untuk Broksum kita tidak bahas ya, kita bahas untuk TA saja. Tapi thank you untuk Bro Noel ya atas analisa yang bagus dan juga watchlist yang cukup bagus ya. Nah, rencana hold sampai Senin tanggal 20. Ini dia ngomongin IHSG teman-teman ya. Ini cat kedua. Jaga-jaga kalau IHSG turun karena moon phase. Jadi ini overall udah yang atas ini overall udah oke ya. Untuk IMA udah oke, cuman di artinya aja yang perlu di-review sedikit. Oke, rencana hold sampai Senin tanggal 20. Jaga-jaga kalau IHSG turun karena moon phase. Wah, ini ngomongin moon phase menarik juga ya. Moon phase. Moon phase-nya itu nanti ada di sekitaran tanggal 22, 21 ya. Jadi kita lihat di sini, kita lihat ini gambarannya rising wedge. Oke, ini gambaran Bro Noel. Ini lebih kurang dia ada trend line di sini dan ini ada trend line di sini. Oke, sebenarnya kalau kita ngomong trend line-nya udah bener atau belum, relatively sih oke ya teman-teman ya. Ini relatively oke. Yang atas nih oke banget. Yang atas nih menurut saya oke banget. Ya, tapi saya mungkin bisa sedikit review ya. Saya mungkin bisa sedikit review. Ini penarikan trend line-nya agak kurang ideal. Agak kurang ideal. Harusnya dia bisa tarik trend line dari sini, teman-teman. Ya, karena trend line itu sifatnya, trend line ya, teman-teman ya, sifatnya semakin banyak yang kena, semakin bagus, teman-teman ya. Oke, jadi kita lagi ngomongin IHSG ya. Kita coba gambarin, kita buka IHSG ya. Jadi tadi pada dasarnya saya lihatnya Bro Noel itu memberikan semacam chart pattern ya, semacam chart pattern. Oke. Nah, jadi dalam hal ini Bro Noel itu tadi penarikannya seperti ini, teman-teman. Kita lihat seperti ini ya. Oke, dia melihat penarikannya seperti ini. Dan kalau kita ujung tarik ke bawah, nah dia nggak kena apa-apa nih. Dia nggak kena apa-apa. Jadi cuman satu, dua. Satu yang ini hitungannya masih satu karena dia belum bentuk swing baru. Dia bentuk swing baru setelah double bottom. Dia naik, di sini dia ketahan. Nah, ini sebenarnya baru dua nih, tanggung. Nah, kalau saya, gampangnya saya sudah pernah ngomong ke kalian, trend line ya, ini kata kuncinya. Trend line makin banyak disentuh, makin valid. Jadi bukan soal curamnya, bukan soal trend line-nya benar atau tidak, tapi makin banyak disentuh itu makin valid. Nah, salah satu indikator trend line kita benar atau tidak, itu kita bisa pakai line chart. Sebenarnya saya bisa ngomong, saya ambil aja dari bawah sini. Ini kan ada satu swing kecil nih. Saya tarik ke sini. Saya tarik ke sini. Oke. Nah, jadi harusnya harusnya kalau saya ini kita nggak ngomong ya ini bisa naik atau tidak, tapi harusnya karena dia ini bawah sudah valid sedangkan atas itu belum swing. Yang atas belum swing ya, yang ini udah swing, dua-dua ini udah swing. Yang atas ini masih pembentukan mau bikin lower high. Jadi ini sebenarnya belum belum valid nih. Nah, yang valid itu sebenarnya dua ini. Ini lebih valid. Inilah yang kita harusnya tarik. Gitu. Nah, maka sebenarnya trend line-nya harusnya bentuknya seperti ini. Nah, ini baru cocok. Nah, ini kalau kita lihat, ini bentukannya lebih kurang tuh mirip-mirip seperti parallel channel ataupun kita bisa lihat uptrend channel. Ya, nah jadi dalam hal ini kalau saya ngomong composite atau IHSG harusnya masih lumayan ideal untuk dijagain gitu ya.
Nah, walaupun tetap kita harus hati-hati price action-nya ini lumayan besar, ya. Jadi, ya ada hari kita bentar lagi masuk hari Senin, tadi kata Bro siapa? Saya lupa lagi tadi, kata Bro Noel, ya, kata Bro Noel tanggal 21 Oktober ada Moon Phase. Nah, kebetulan 21 Oktober itu tinggal 2 hari lagi ya. Dia cuma butuh cukup 2 trading days, dia cukup butuh 2 trading days. Nah, mudah-mudahan dari titik ini, dari tanggal 21, jadi Seninnya kita beli, entah itu dia bikin swing low, entah itu dia bikin apa, harusnya ini akan jadi reversal untuk kenaikan. Oke? Nah, mudah-mudahan, cukup terjawab ya, dan juga untuk reviewnya lebih kurang menurut saya ini sudah cukup bagus ya, udah cukup bagus, hanya trend line-nya kurang miring sedikit aja ya, kurang miring sedikit ya. Semoga ada yang bisa dipelajari ya. Ini Bro ST Susu, ini dia lagi nunggu Sairuk teman-teman. Nah, ini dia masuk ke kripto berarti teman-teman ya, dia masuk ke kripto. Sairuk penarikan di RT level. Ini change of character udah tepat banget ya. Ini change of character karena dia closing di atas. Nah, tapi hati-hati nih, karena change of character kalau dia muncul 3 bar swing, which is biasanya saya paling benci nih, saya paling benci ketika ada change of character, tiba-tiba ada 3 candle tuh langsung buang. Jadi ini kayak swing high teman-teman. Set. Ah, ini bisa dijadikan kemungkinan besar false break. Ya, kemungkinan besar false break. Tapi tetap kita lihat di RT level dia tarik dari paling bawah sampai ke atas mungkin sudah cukup ideal walaupun ini relatively boleh dan tidak boleh ya. Ini boleh dan tidak boleh karena kemarin ini penurunannya ini gara-gara ada Black Swan event di market crypto ya. Nah, fair value gap cukup oke, POI ini juga cukup oke. Ini semua udah oke banget sih. Ini tidak ada yang perlu direview ya. Tapi kita tambahkan sedikit aja mungkin untuk DRT levelnya seperti apa, biar teman-teman tidak bingung. Ya, jadi kalau seandai kata kita buka sirup seperti ini, nah kita kan bingung nih. Wah, ini mah panjang banget nih. Valid tidak ini valid tidak ini ya kalau kita tarik Fibonacci ya? Jangan. Kalau kita jangan kita lihat seperti itu. Kita lihatnya masuk ke time frame kecil karena kita ngomong one day, kita turun ke 1 hour. Nah, di 1 hour kalian lihat aja swing terbawahnya yang mana. Nah, kalau saya lihat swingnya harusnya yang ini. Ya, karena ini yang makan liquidity yang ada di sini. Dia makan liquidity baru dia up. Nah, ini yang harusnya jadi swing. So, in this case, di RT level itu harusnya di sini. Baru dari sini saya akan balik ke one day. Nah, baru saya bisa ngomong, oke, pas juga, lebih kurang 0,5 di situ, 0,75 di bawah sini. Nah, tadi sih kalau kita lihat di one hour chart ya, ini sudah lumayan bagus sih. Di 0,75 ini sudah ada demand. Nah, ini ada demand juga nih, bagus banget. Ini ada order block ya, ada order block. Karena dia sebelumnya membentuk swing high, sorry, yang membentuk swing high, break dengan fair value gap. Nah, di sini ada demand. Jadi tepat di 0,75 ada sirup ya. Sudah sangat nice ya. Ini benar-benar nice banget. Cuman salah di kurang sedikit daripada di RT levelnya. Masih belum menyerah sama Sahara juga walau kemarin kena SL. Wow, ini oke, CHOCH daily. Ya sama ya, 3 bar swing ya. Ini harus hati-hati juga ya, 3 bar swing POI. Nah, ini sebenarnya bukan POI. Kalau saya ya, kalau saya bilang ini bukan POI. Kalau menurut saya ya, untuk Sahara ini. Kenapa? Karena ini bukan demand yang bagus. Kenapa bukan demand yang bagus? Ini tuh kalau kalian tarik dari titik bawah yang ini, candle yang ini, ke candle yang kedua, plus candle yang ketiga, ini trend line bentuknya. Bentuknya trendline. Maka yang kebentuk sebuah trendline itu biasanya bukan order block yang bagus, itu most likely adalah liquidity. Nah, apa yang maksud saya di situ? Maksud saya di situ adalah Sahara USDT, kalau kita lihat di time frame kecil ya, kita langsung lihat di time, waduh ini Sahara USDT-nya beda ya chartnya ya. Coba kita buka yang di Perpetual Binance ya. Mungkin tadi dia bukanya di Perpetual Binance. Nah ini teman-teman, ya. Nah ini yang tadi kita ngomong di daily-nya. Nah ini kalau kita perhatikan ini adalah liquidity karena ini bentuknya trend line teman-teman. Ini bentuknya adalah trend line. Nah jadi dari titik sana kita harus hati-hati. Tapi ini overall menurut saya sudah cukup benar kecuali bagian POI aja. TP juga cukup oke dan lain sebagainya udah cukup oke. Jangan lupa hati-hati ketika ada 3 bar swing setelah dia change of character karena bisa jadi itu false break. Kalau di bank POI di RT 50, POI. Oh ya, itu pertanyaannya ya. Dengan LTF ini Bro Jenitra ya. Dengan LTF terlihat ada local top XAU bisa diasumsikan turun ke super bawah. Ini mah bagus banget udah, nggak perlu di-review. Penarikannya udah sangat benar, teman-teman ya. Penarikan sudah sangat benar karena kalau kalian cek di line chart nanti, kalian cek di line chart ini pasti dia bentuknya kayak gini.
naik, turun, naik sini, turun. Jadi itu kayak kelihatan ada resisten. Nah, betul lah dia ada nge-retest di sini, naik. Nah, ini ada kemungkinan dia bikin double top. Betul sekali, apalagi kebetulan dia sudah mulai 3 bar swing di sini. Jadi dia sentuh, nge-swing, naik dikit, nge-swing lagi. Nah, ini sebenarnya double top lagi nih. Ini double top lagi. Atau bahkan mungkin di sini ada head and shoulder kemungkinan ya. Jadi ini kalau di lower time frame pasti ada head and shoulder. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Makanya mungkin harusnya dia lanjutkan penurunan. Kayaknya udah turun ya, harusnya udah turun sih. Harusnya kalau kita perhatikan XAU di situ, ini kan time frame kecil ya. Tadi time frame 15 menit kali ya. Nah, ini time frame 5 minute ya. Ini time frame 5 minute. 5 minute. Nah, ini kelihatan ada head and shoulder. Satu, dua, tiga. Wah, Junam jauh banget. Ya, udah bener banget. Mantep banget itu ya. Tidak ada yang perlu kita review. Ya, tidak ada yang perlu kita review untuk bukan review, maksudnya tidak perlu kita analisis lebih lanjut. Good game. Wah, ini cuan bahkan ya. Mantap ya sis Jenitra ya. Keren, keren, keren banget ini. Kalian boleh pantau-pantau ya. Ini jadi pantauan kita. Lalu GSG. Nah, ini kembali lagi ya, kembali lagi penarikan sudah cukup oke, penarikan sudah cukup oke, maka ini pantauan ini DRT ya, DRT 0,75, tapi trend line-nya aja. Trend line-nya tanggung, trennya tanggung. Jadi mungkin hari Senin 7.700. Maybe ya, maybe banget. Oke, selesai untuk chat only atau TA. Mudah-mudahan teman-teman punya gambaran ya, mudah-mudahan teman-teman punya gambaran atas chat only atau TA yang kita bahas hari ini. Harusnya sih segmen ini lumayan seru, teman-teman ya. Dan ini mungkin akan jadi segmen yang gua akan upload ke YouTube 1 minggu sekali sesuai yang ada routine learning. Nah, maka teman-teman yang ada di TTB Premium ataupun teman-teman yang udah lama mengikuti kita, jangan lupa di-share di chat only TA supaya nanti di routine learning selanjutnya kita bahas. Baik yang swing ataupun day trade ya teman-teman. Nanti biar kita bisa review kurang lebih kenapa bisa kena stop loss, kenapa mungkin salah pengambilannya gitu ya. Atau mungkin kenapa kalian bisa benar gitu. Nah, kalau begitu benar gue kasih, oh ini udah mantap banget nih ke depannya lanjutkan gitu kan. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi tidak ada bermaksud untuk mengajari kalian, tidak bermaksud untuk merendahkan. Kita semua setara, satu level ya teman-teman ya. Hanya saja di sini gue memberikan second opinion dari seorang chartis teman-teman ya, seorang chartis yang juga mungkin pernah membuat kelas-kelas TA. Ya, so sampai di sini dulu teman-teman. See you on the next chart only by TTB Premium. Bye bye.